hipnotis apa beneran? Relaksasi. Peres. Serius. Kalau Bedanya apa? beda. Rasanya apa? Hipnotis lu bener-bener kehilangan kesadaran penuh. Kalau relaksasi lu dalam hanya mengalami satu keadaan di mana lu relax aja. Terus lu pernah lihat nggak psikiater, psikolog? Iya tahu. Ngobrol aja, ngomong gitu. Gitu ya. Tapi bukan kehilangan kesadaran. Bukan lu nanti tiba-tiba jadi joget-joget itu enggak. Oh, ya udah. Ya, Bersedia ya? Emang gak punya pilihan? Iya, mau gue tanya mau relaksasi apa hipnotis, ayo. Ya, relax. Relaksasi ya. Oke, tenang aja, relax. Aduh, Gue soal deg-degan. penasaran sama Ayu Ting Ting. Oke. Aduh, Habis relaksasi enak kan kok. Hatinya langsung lega. gitu ya? Bener, Pak. Saya juga sering kena. Kamu lega Iya, ya? iya. Lega banget. Kalau begitu biar dipegang mic-nya sama Lee Jong Hoon. Kim Jong Un. Itu saudara jauh kali. Iya. Oke, sekarang lu nama ya. Bentar ya, ini kok. Terus Luna happy. Oke, sekarang Luna. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Oke. Luna, lagu apa yang paling lu suka kalau buat lu relax, santai, mau tidur? Selain lagu Noah. Tapi lagu Noah bukan bikin dia lebih santai, emosi jiwa. Oh iya. Itu Payung Teduh. Payung Teduh. Oke. Oh dia ngarep dinikahin tuh ntar lagi. Bukan tuh. Oh emang lagu itu bikin relax Iya, ya? karena intronya tenang. Oke. Dengarkan lagu ini baik-baik Luna. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Kamu bilang suka banget dengar lagu ini dan kamu akan merasakan rasa kantuk yang luar biasa semakin kamu menghayati lagu ini. Rasa kantuknya jangan dilawan, relax saja. Kamu akan memasuki sebuah ruangan yang gelap. Oke, bayangkan di depan situ ada sebuah titik yang jauh dan kamu akan berjalan terus mendekati titik tersebut. Makin lama titik tersebut mendekat. Dan relax saja. Relaxnya dan oke. Luna Maya. Sekarang katakan apa yang ingin kamu katakan, namun jangan katakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Jadi kamu tetap bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut dan pikiran kamu. Inilah relaksasi. Luna Maya, saya mau tanya sama kamu. Perseteruan kamu dengan Ayu Ting Ting. Jujur, sampai sekarang sebetulnya hubungan kamu dengan Ayu Ting Ting sudah baik-baik saja apa belum? Ya, kalau dibilang baik sih ya udah biasa aja sih. Cuma ya kayak ngerasa ada yang ngeganjel aja. Ngeganjel? Sebetulnya apa sih yang masih mengganjal dari Ayu Ting Ting? Iya cara dia aja gitu. Kalau waktu ketemu kayak nggak ada apa-apa gitu. Sedangkan kalau secara orang dewasa kalau ada masalah ya harusnya kan pada saat ketemu datengin, ajak ngomong. Pernah nggak Ayu Ting Ting meminta maaf sama kamu secara langsung? Belum. Belum sama sekali? Belum. Tapi kan yang saya tahu nomornya dia kamu blok. Bagaimana dia bisa menghubungi kamu? Ya, aku punya 2 nomor. Kenapa? Aku punya 2 nomor, satunya aku nggak blok dia. Ya kalau emang niat kan berbagai cara bisa. Karena sesama orang dewasa seharusnya bisa ngomong dari hati ke hati. Tapi menurut aku ini udah bukan masalah lagi ya, udah lewat, udah mau hampir setahun. Sebetulnya kalau boleh tahu, dulu apa sih kerugian kamu pada saat? Ya material lah gitu. Tapi kalau uang tuh kan bisa dicari. Ya. Tapi kan kalau kita bekerja sama temen kan seharusnya kalau ada masalah tuh bisa diomongin. Inginnya seperti apa. Jangan
taunya dari orang gitu. Saya ngerasa bahwa dia nggak menghargai saya, itu aja sih gitu. Kalau uang sih ya udahlah, rugi berapa ratus juta ya aku pikir dalam bisnis tuh selalu ada resiko. Tapi kalau kita memulai dengan sesuatu yang baik sebagai seorang teman atau apa, ya harusnya bisa diselesaikan juga gitu. Tapi aku sekarang udah nggak punya masalah apa-apa, jadi aku takutnya jangan sampai Iya. mereka berpikir aku masih ngungkit-ngungkit. Enggak sama sekali. Terpikir nggak kamu kontak Ayu Ting Ting duluan? Sebenarnya berapa kali udah pernah ketemu ya, kayak syuting Brownies. Ngobrol nggak? Enggak, Di dalam Cuma- studio ngobrol tapi di luar studio nggak ngobrol. iya. Apa rasanya apa? Canggung? Iya cukup canggung. Satu ruang make up padahal. Iya. Tapi ya kita semua ya kalau di backstage kan semuanya selalu berusaha ketawa-ketawa apa gitu. Oke. Pertanyaan kedua, kamu dulu pernah berseteru dengan Jessica Iskandar. Kenapa sih dulu? Ya biasalah, kayak mau datang bulan emosi naik. Terus Jessica juga yang harusnya tidak boleh diomongin live di TV, diomongin. Jadi kadang-kadang kan di belakang kita suka curhat gitu, ngobrol-ngobrol. Tapi dibuka di TV yang seharusnya mungkin itu enggak. Tapi yaudah, habis itu aku tegur, habis itu dia ngerti, habis itu baik lagi. Dan dia minta maaf pada saat itu. Ya? Minta maaf, nggak apa-apa. Pertanyaan berikutnya. Sekarang tuh kamu terpikir untuk menikah nggak sih? Kepikiran, cuma ya gimana ya, banyak yang masih ngeganjel, jadi aku pikir ya emang belum dikasih rezeki sama yang di atas. Tapi kamu cinta banget dengan pacar kamu yang sekarang, Reno Barak. Kalau ditanya ya cinta sayangnya pasti iya, tapi kalau kita sekarang kan lebih apa ya, lebih dewasa ya gitu. Maksudnya cinta tuh bisa hilang, sayang mungkin akan terus ada, tapi cinta tuh mungkin semakin kita bersama mungkin akan sparknya itu akan semakin hilang gitu. Mungkin, tapi yang paling penting adalah dua orang nih cocok apa enggak. Cocok nggak kamu sekarang sama dia? Saya rasa saya cocok gitu, maksudnya dalam berpikiran, dalam menjalani apa ya menjalani hubungan tuh dua-duanya cukup dewasa. Pernah menanyakan soal pernikahan terhadap sama dia? Ya sering. Oke. Dan andai kata Reno ini tidak menikahi kamu dalam waktu berapa tahun ini, apakah kamu akan tetap bersama dia apa tidak? Jujur nggak tahu. Kalau emang ya masih diberikan kesabaran dan apa ya, emang masih jalannya terus-terusan ya kita berusaha aja gitu. Tapi kalau memang nggak sampai ke situ juga ya pasti sedih, pasti ya kok gagal lagi gitu. Tapi ya mau gimana gitu, namanya kan hidup ya, kita nggak bisa selalu dapat apa yang kita mau. Mungkin ada yang beruntung hidupnya baik-baik, dapat ketemu orang, menikah, punya anak selayaknya yang seharusnya gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak beruntung kayak saya gitu, maksudnya nikahnya telat apa gitu. Tapi ya saya nggak mau bilang saya nggak beruntung, karena saya rasa Tuhan banyak kasih saya kenikmatan gitu. Walaupun saya nggak dikasih satu itu, ya masa saya mau mengeluh sih gitu. Ada nggak laki-laki yang pernah mencoba mengajak kamu nikah serius gitu? Selain dia, mendekati kamu gitu? Enggak, maksudnya selama saya berhubungan dengan Dengan orang, Reno? enggak. Mungkin Nggak ada yang berani? Enggak berani kali ya. Oke. Mau tanya nih,
gantengan Reno, Ariel, atau Fahri Albar? Kalau sekarang kayaknya Reno ya. Reno. Apa sih yang kamu suka dari Reno coba? Apa ya? Ya orangnya tegas, ya bisa apa ya, membimbing lah gitu. Yang paling penting kan dalam menjalin hubungan antara manusia itu yang paling bisa bagus adalah membawa kita ke arah yang lebih baik. Maupun itu jadi suami atau bahkan jadi teman atau bahkan jadi apapun itu gitu. Cemburuan gak dia? Enggak, Enggak. biasa. Sebaliknya, kamu cemburuan gak sama dia? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Oke. Luna, soal ibu atau orang tua kamu. Sekarang kan bisa dibilang ibu kamu atau mama kamu adalah satu-satunya orang tua kamu yang masih ada. Iya. Yang saya tahu, ibu kamu sering memberikan surprise kamu ke Jakarta, datang untuk menemui kamu. Tapi yang saya tahu, kamu juga jarang sekali waktu kamu untuk bersama ibu kamu walaupun dia lagi ada di Jakarta. Tahu-tahu ibu kamu sudah pulang aja. Iya. Kamu nggak terpikir bahwa ibu kamu tuh sebetulnya di masa tuanya pengen sekali sama-sama anaknya, kangen sama kamu. Ya kepikiran banget gitu karena apalagi udah semakin kesini gitu. Cuma dilema juga gitu. Karena kalau lagi di Jakarta kan pasti aku kerja gitu, terus ibu di rumah gitu. Karena kalau aku aja kalau kasih syuting juga dia bingung mau ngapain karena bukan tipikal orang yang apa ya, yang kayak yang nemenin anaknya syuting tuh enggak. Pasti dia, saya mendingan di rumah deh gitu, saya bisa masak, saya bisa main atau tanam-tanam apa di kebun gitu di belakang. Berpikir gak ibu kamu sebetulnya kangen sama kamu cuman gengsi untuk ngomong sama kamu? Enggak, dia mah enggak gengsi sih, tapi ya gitu. Ya kadang-kadang gimana ya, bingung juga sih. Kalau saya yang ke Bali, ya bingung kerjaan di sini gimana, sedangkan tanggung jawab banyak. Tapi Di depan kalau ada ibu kamu lagi menonton di televisi, apa yang ingin kamu katakan sama ibu kamu? apa ya, ya ibu tuh udah pasti kan kalau kita anak kecil gitu kadang-kadang dengerin ibu ngomong tuh kayak apa sih ini cerewet banget nih gitu-gitu. Tapi kan ternyata semakin kita dewasa semakin mengerti bahwa sampai kapanpun ya kita akan selalu dianggap anak kecil gitu karena ya namanya kita anaknya ya. Jadi semakin kesini ya semakin ngerasa bahwa agak takut kehilangan sih gitu. Karena ya ibu juga udah tambah tua gitu. Terus akunya juga masih sendiri di sini. Jadi kepikiran aja gimana gitu. Ibu kamu pernah meminta kamu untuk segera menikah lagi? Menikah lagi. Maksudnya kamu menikah lagi? Akan menikah maksud saya? Sebelumnya nggak pernah nanya, cuma baru-baru akhir ini aja, tapi lebih kayak bukan nanya sih, kayak ya. Pertanyaan saya, ibu kamu suka dengan Reno? Ya suka. Suka. Luna, dengarkan saya. Saat kau mendengar tepuk tangan, kamu akan segera terbangun.